Suara Hati, renungan hari ini, Selasa, 21 Oktober 2025. Topik, jangan mudah terprovokasi. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, 2 Samuel 16 ayat 5. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul, ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Saudaraku, sekiranya ada listrik dari salah satu tetangga korslet, dan menyulut terjadinya kebakaran. Kira-kira apa yang akan kita katakan? Apakah kita sibuk mencari orang yang salah itu? Atau berusaha memadamkan api? Tentunya, kita berusaha untuk memadamkan apinya, agar tidak merabat dan menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Saudaraku, dalam hidup ini pun, kita bisa saja tiba-tiba diperhadapkan dengan orang yang menyulut amarah di dalam hati kita. Misalnya, usaha atau perhatian yang kita berikan pada orang lain tidak dihargai, atau kita diperlakukan tidak adil dalam pekerjaan, hubungan sosial, atau dalam situasi lainnya. Mungkin kita mendapat kritik yang tidak membangun, yang disampaikan dengan cara yang kasar dan merendahkan diri kita, atau ada seseorang yang kabur setelah menabrak mobil kita, dan lain sebagainya. Untuk mengatasi hal demikian, maka langkah yang bijak adalah fokus memperbaiki keadaan, dan bukan malah fokus terhadap siapa yang membuat kita emosi. Dalam perikop nas di atas, kita dapat belajar dengan baik. Saat Daud dikutuk oleh Simei, inilah yang Daud lakukan. Sekalipun Daud mendapat kata-kata kasar dari Simei dan terus-menerus menghina Daud, bahkan melempari Daud dan orang-orangnya dengan batu. Tetapi, Daud tetap tenang. Sekalipun, begitu pedasnya hinaan Simei, sampai-sampai membuat Abisai, pengawal Daud ingin memenggal kepala Simei. Namun sungguh luar biasa, menanggapi hinaan itu, Daud tidak menjadi marah, tidak memasukkannya dalam hati, apalagi membalasnya dengan kejahatan. Sekalipun, begitu pedasnya hinaan Simei, sampai-sampai membuat Abisai, pengawal Daud ingin memenggal kepala Simei. Namun sungguh luar biasa, menanggapi hinaan itu, Daud tidak menjadi marah, tidak memasukkannya dalam hati, apalagi membalasnya dengan kejahatan. Ketahuilah, bila kita merespon atau membalas hanya akan membuat kita semakin hancur. Seperti halnya dalam ilustrasi kebakaran, kita pasti memadamkan api yang mulai menghanguskan. Demikianlah kiranya dalam kehidupan kita, harus membereskan masalah yang terutama, yaitu menjaga hati kita, untuk tidak membalas. Jikalau kita tidak dapat menahan dalam hati, kita akan semakin hangus terbakar, dan akhirnya kita makin merusak diri serta kehidupan kita. Sebab dari hatilah terpancar kehidupan. Mari saudaraku, teladanilah Daud. Tugas kita adalah menyerahkan semua perkara kepada Tuhan. Izinkanlah Tuhan yang membela dan membalas. Sebagaimana kata Daud, biarkanlah dia, mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Ayat 11, Amin. Topik doa kita hari ini, kepada teman yang gampang emosi supaya mampu menahan emosi. Salam sejahtera saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita.
kurban-Mu. Roti dan anggur kami serahkan, hasil jerih karya kami sembahkan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terimalah Bapa persembahan kami. Satukan dalam di dalam kurban-Mu. Kami bermasmur atas kasih-Mu, pertolongan-Mu setiap waktu, selalu nyata, selalu. Pakailah kami sebagai lagu. Kami bermasmur atas kasih-Mu, pertolongan-Mu setiap waktu, selalu nyata, selalu. Pakailah kami sebagai lagu. Terimalah Bapa persembahan kami. Satukan dalam